Anak Betawi ketinggalan zaman. Betawi kan katanya deh, kata orang cerita lucunya ya, Betawi itu kan betah di wilayah. Siapa bilang anak Betawi pade bertingkah? Siapa bilang anak Betawi pade buaya? Anak Betawi ketinggalan zaman, katanya anak Betawi gak berbudaya, katanya. Aduh sialan, disindur anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Ini beri sekali orang bisa mati. Betawi ini merupakan suku yang berasal dari hasil perkawinan antar etnis dan bangsa di masa lalu yang tinggal di kota Jakarta. Ngomong-ngomong, udah pada tahu gak ya tentang asal-usul Betawi nih? Asal-usul Betawi. Tahu gue tuh ya, namanya Betawi kan katanya deh, kata orang cerita lucunya ya kan, Betawi itu kan betah di wilayah. Orang-orang dulu udahlah yang enak aja namanya, Betawi aja. Zaman Belanda dulu sudah ada yang namanya Batavia, yang hasil lebih modern sekarang tuh Betawi lah. Coba kita tanya aja nih sama yang lebih paham nih. Asal usulnya Betawi itu namanya Batavia, diambil dari Gubernur Hindia Belanda dulu yang mendirikan kantor gubernur di Betawi dengan nama Batavia. Dulu namanya Batavia. Nah, jadi sekarang iring sejalan waktu ya udah. Kemudian ada juga salah satu dari Wali Songo yang bernama Patahila yang berjuang membela rakyat Betawi lawan Belanda, Kompeni Belanda. Nah, setelah Kompeni Belanda minggir, barulah nama Batavia diganti menjadi Betawi. Nah, udah tahu kan asal-usul nama dari Betawi? Suku Betawi itu sebenarnya kebanyakan mayoritas penduduk Jakarta. Ngomongin Betawi nih, kebanyakan nggak ada yang mau ninggalin Jakarta. Sebagian lagi ada juga yang ninggalin Jakarta nih. Kenapa ya pada ninggalin Jakarta? Yuk langsung aja kita nanya nih. Ninggalin Jakarta, saya dulu dibawa sama keluarga. Terus karena berhubung di Jakarta nih, saya pengen ada mencari pengalaman lah, nyoba ngikut kakak ke Batam. Yang di Batam kan katanya banyak itu kawasan industri, pekerjaan. Kalau gue mau jujur sih, gue paling mana ya, berat untuk ninggalin Jakarta tuh. Kalau kota kelahiran gue itu, gue ada nyaman main loh. Ya, itu mana ya? Di sana udah sumpah, macet, udah nyari kerja gue susah, saingan banyak. Ya kebetulan gue ada informasi, gue punya saudara di Batam, gue pergi ke Batam deh, nyoba-nyoba. Kali ada peluang bagus, ya nasib bagus, atau kemana lah. Ya kayak gini lah pokoknya, lu bisa lihat. Setelah gua lulus sekolah tahun 98 itu pas kerusuhan, jadi cari kerja susah-susahnya. Nah, kerja susah, maling banyak. Nah, pokoknya mau kerja apapun cari duit udah susah lah. Jadi mau nggak mau ya udah hijrah.
nggak ada pilihan lain. Meninggalkan Jakarta itu tahun 86, waktu itu SMP. Abang masih SMP kelas 1, abang lari ke Batam ya karena ikut orang tua. Udah pada denger kan sekarang kebanyakan orang Betawi pada hijrah karena faktor sulitnya kerja di Jakarta. Makanya banyak orang Betawi yang pergi ninggalin Jakarta dan memilih ke kota yang dianggap pada maju. Seperti contohnya kota Batam nih lah. Ya kalau Batam memang dibilang kategori cepat maju, perkembangannya cepat dibandingkan di daerah-daerah lain, cepat lah. Terus untuk pekerjaan juga ya alhamdulillah selama saya begitu datang ke Batam ya dapatlah kerja cepat. Kalau untuk masalah Batam ini itu murni nekat-nekatan aja tuh. Dengar kata orang enak, gampang cari duit, gampang pokoknya kerjaan 7 blok di sini, jadi orangnya kurang, makanya gue nekat ke sini kan, ya ngetes, coba-coba aja lah, ya alhamdulillah emang benar loh. Yang pertama kan saya juga belum tahu apakah Batam itu menjanjikan, karena waktu zaman di tahun 86 kan posisi saya kan ini masih sekolah. Jadi saya intinya tuh ikut orang tua hijrah dari Jakarta ke Pulau Batam. Ya. Ini dia nih kota Batam. Batam ini salah satu kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Batam juga termasuk kota yang dikembangkan menjadi daerah industri. Batam ini disebut kota perdagangan dan pariwisata. Oh ya, di Batam ini juga banyak nih hotel-hotel dan sarana tempat hiburan. Sehingga banyak orang yang mudah mendapatkan pekerjaan di Batam. Ada yang bekerja pagi, ada yang sampai larut malam. Ya di Batam ya waktu itu enak, sekarang kan istilahnya udah bersuami, udah ini ya tentunya ya enak lah, nggak enak ya namanya sudah tinggal di Batam udah dibilang belasan lah, udah belasan tahun ya sudah enak macam kampung sendiri lah. Kalau dibilang susah sih enggak juga. Dibilangnya ya pokoknya gimana ya, susah sih diprediksinya ya. Tapi kita kan punya filosofi tuh di mana bumi kita aja, di situlah kita junjungan gitu. Ya sama juga sih, ya cuman ya di mana-mana ya namanya gue nih ya tetap cinta tanah kelahiran gue Betawi ya, cuman ya mau gimana lagi ya, ya kita ikutin kayak arus air aja lah, air mana jalan ya kita ikutin aja, yang penting lurus-lurus aja ya kan. Kalau di Batam sih kalau cerita untuk kerja susah gampang, susahnya dulu, tapi kalau udah ketemu selanya baru gampangnya dapat. Nah, saya rasanya Batam nih sama juga dengan kampung halaman saya gitu loh. Walaupun sebenarnya saya asal dari Jakarta, Batam inilah sudah menjadi kampung halaman kecil sendiri. Tahu saya kan orang Betawi ini nggak punya kampung halaman nih, iya kan? Oh iya nih, omong-omong kenalin nih. Namanya Siti Maya, biasa dipanggil Pok Maya. Pok Maya adalah orang asli Betawi yang lahir di Kebon Baru. Sekarang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. .
kalau ini Abang Harto. Bang Harto ini orang Betawi yang memilih untuk membuka usaha bengkel las dan sekarang sudah mempunyai beberapa karyawan di bengkel. Sebenarnya Bang Harto ini juga asli orang Betawi. Dia ini kelahiran daerah Cipinang Muara. Tahu kagak nama bengkelnya? Moga Jaya. Moga Jaya ya Bang. Moga Jaya yang terletak di daerah Bengkong Kolam. Nah, kalau yang satu ini perkenalkan, namanya Pak Denny. Sekarang bekerja di kantor BP Batam. Khususnya pelabuhan laut di Sekupang sebagai kepala satuan kerja. Pak Denny juga kelahiran asli Betawi. Bang Denny dilahirkan di Jakarta, daerah Tebet. Nah, kalau abang kita ini yang satu namanya Ferry coy. Asli orang Betawi banget. Dia dilahirkan di daerah Manggarai. Sekarang membuka warung makan soto Betawi di daerah Tiban. Udah pada tahu belum soto Betawi itu apaan? Soto Betawi adalah salah satu makanan khas Betawi yang terdiri dari jeroan, jeruk nipis, tomat, daun bawang, bawang goreng, sambal dan kuah yang berwarna putih yang menggunakan susu sapi segar. Soto Betawi peminatnya dari anak-anak sampai dewasa. Nah, udah tahu kan soto Betawi itu apaan? Nah, itu dia cerita singkat dari kami warga Betawi. Rasa tekad yang tinggi, niat bekerja, tidak mudah putus asa, dan kemauan untuk maju menjadikan mereka orang yang berguna. Forum ini Betawi ya, kayaknya Encing belum dengar. Wah, pernah tuh. Katanya ada perkumpulan semacam forum ya. Kalau di Jakarta bilang, gue denger tuh forum Forkabi, ya kan. Tapi kalau di sini ada, tapi nggak tahu di mana. Gue juga pengen tahu tuh, pengen ikut juga sih kalau bisa. Nah, kalau untuk forum Betawi waktu itu 2010-an pernah melihat itu forum ada namanya itu Kopaja, komunitas perantau anak Jakarta kalau nggak salah. Cuma nggak tahu lagi sekarang gimana. Dengar-dengar ada juga yang lain, cuma gua nggak tahu gimana ininya gimana, kurang tahu. Nggak ada ininya lah, nggak punya linknya lah untuk ke situ. Forum Betawi itu ada ini seperti IWAJA, Ikatan Warga Jakarta, memang ada. Kebetulan memang abang juga diundang juga nih, suruh hadirin, cuman karena di sela-sela kesibukan belum pernah jadinya menghadiri nih, jadi belum tahu juga nama-nama ini kawan-kawan ini. Tapi tetap ada forum masyarakat Betawi, terus Ikatan Warga Jakarta itu ada. Forum Betawi itu adalah forum silaturahmi warga Jakarta yang disingkat jadi Pos IWAJA, ya. Kalau dulu namanya IWAJA, Ikatan Warga Jakarta, yang khususnya ada di Pulau Batam. Tapi kita sekarang sudah reformasi dari waktu ke waktu, makin nyaman, ya. Jadi Pos IWAJA makin kita lebarin lagi sayapnya, jadi Pos IWAJA, ya. Nah itu kita kira. Pos IWAJA nih seperti tempat ngumpulnya orang-orang Jakarta, seperti warga Betawi nih. Forum Betawi nih bukan cuma babe-babe sama abang-abang aja nih, tapi yang none-none sama anak-anak juga bisa ikut nih. Kira-kira tujuan bikin Forum Betawi ini apaan ya? Tadi seperti saya buka sedikit masalah tujuan kita.
kita bisa dibilang untuk bernostalgia itu pertama, yang kangen kampung halaman ya, yang kangen kepada keluarga-keluarga yang mungkin masih satu daerah ya di Jakarta, bisa jadi wadah kita di sini bertemu ya, berkumpul ya, untuk mempererat juga persaudaraan kita sesama warga Jakarta yang ada di Kota Batam, agar ya kita ini bisa saling bermanfaat, bisa saling melindungi di daerah Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Untuk tujuan utamanya, nah forum Fosiwaja nih bukan cuma semata-mata hanya perkumpulan dan tangkalan nongkrong, tapi memperkenalkan budaya seperti masakan khas Betawi, seperti asinan, semur jengkol, soto Betawi, dan lain-lain. Acara yang diisi juga ada pantunnya. Contohnya nih. Cine bukan sembarang cine, ini cine timbangannya berat. Cine bukan sembarang cine, cine udah disunat. Musik-musik khas Betawi pasti ada. Baju-baju yang dikenakan panitia juga baju-baju Betawi. Ada yang pakai baju jas, biasa menggunakan sarung Betawi, diikatkan di pinggang, biasa disebut baju demang. Ada juga baju yang dipakai seperti jawara. Baju jawara nih terdiri dari warna merah dan warna hitam. Nah, yang sederhana lagi namanya sadaria. Baju yang dikenakan hanya menggunakan baju koko putih berselempang sarung, menggunakan peci entah merah bisa hitam, dan sandal selop. Kalau buat wanitanya selalu memakai kebaya encim. Kebaya encim itu menggunakan baju kebaya Betawi dan bawahannya sarung batik. Memakai selendang dan selop. Ada juga yang memakai konde. Kondenya ini disebut konde cempol. Betawi ini juga memiliki baju pengantinnya nih, seperti ini nih. Nah, Betawi ini juga terkenal dengan ciri khasnya yang menggunakan tali pinggang berwarna hijau, biasa disebut gesper lebar. Nah, kalau boneka yang satu ini kudu wajib hadir di setiap acara orang Betawi, namanya ondel-ondel. Nih tentang ondel-ondel. Ondel-ondel ini banyak dibilang orang sih boneka Betawi. Ondel-ondel ini dibuat dari rangka bambu sehingga memudahkan orang untuk membawa kemana-mana. Ondel-ondel biasanya sih selalu dipakai acara hajatan, sunatan, dan biasanya dimeriahkan mayoritas orang-orang Betawi asli. Ondel-ondel itu salah satu ikon ya, ikon orang Jakarta, boneka ya kan. Yang disebut ondel-ondel itu ada dua ya, laki-laki dan perempuan, dia sepasang ya. Itu salah satu ikon atau ciri khas orang Jakarta. Kalau ada ondel-ondel itu udah pasti orang Jakarta. Nah, udah pada lihat kan Fosiwaja itu apaan? Ngomong-ngomong nih, harapan kedepannya untuk forum Fosiwaja ini apa ya? Coba kita tanya aja langsung sama ketua forum Fosiwaja nih. Harapan yang terbesar kita ini sebenarnya orang-orang Jakarta ya yang ada di Kota Batam ini bisa saling ya kan peduli, lebih mempererat lagi hubungan persaudaraan kita. Selanjutnya juga hubungan kita kepada pemerintah, khususnya Kota Batam dan Kepulauan Riau ini kita berhubungan baik, agar ya kan pembinaan dari pemerintah ke forum silaturahmi warga Jakarta juga bisa dinikmati oleh warga Jakarta seperti layaknya forum-forum yang lain yang ada di Kota Batam. Baguslah tentunya. Wah, bagus sih, namanya kan kita mempersatukan ya, bukannya kita mempersatukan khususnya buat orang Betawi aja, kita mempersatukan dari Sabang sampai Merauke kalau bisa ya kan. Ya cuman atas nama forum itu. Kalau dibilang bagus, itu sangat bagus. Selagi masih ya positif lah. Apalagi kalau namanya anak-anak Betawi atau apa, gue yakin nanti pada berpegang sama inilah agama.
ya saya encing sih mau-mau aja, bagus lah ya, minta-minta sih biar seperti yang lain lah, ada kemajuannya gitu kan, ada persatuannya. Budaya Betawi di Batam kan belum ada. Sebenarnya pengen ya kan, tahun diri kan orang kan nggak kenal budaya Betawi itu kan, tahunya orang kenalnya budaya yang namanya kita tinggal di Batam mayoritas orang Melayu kan. Sangat pengen karena mungkin kalau untuk orang Batam di sini orang Betawi ini kan bisa dihitung jari, bisa dihitung jari. Jadi kebudayaan Betawi pun di sini kalau boleh dibilang minim lah. Dan gua rasa kalau itu dibikin, ditonton orang Batam pun pasti tertarik. Apa sih itu ondel-ondel? Apa sih itu palang pintu? Kan gitu, pasti itu. Yo, habis di Batam ini gak ada hiburan, budayanya kurang. Jangankan itu topeng monyet aja, sekalinya datang nggak bapak-bapak, nenek-nenek, sampai anak-anak pun pasti turun nonton. Ya jelas punya, dalam arti punya niat, dan ini rencananya ke depannya insya Allah saya juga udah koordinasi juga dengan teman-teman di Wajah. Cuman di awal tahun 2019 ini saya mulai aktif di perkumpulan Iwaja atau forum masyarakat Betawi. Nah, nanti di situ ada gimana kedepannya tuh masyarakat Betawi untuk membangun kota Batam, itu ada kita nanti visi-visinya kita pasti ada satu. Yang penting dalam saat ini kita masih sifatnya masih silaturahmi dulu. Nanti setelah silaturahmi, visi-visi apa yang nanti kita kedepannya, yang penting untuk memajukan Batam itu ikut andil masyarakat Betawi. Kayaknya gue udah netap di sini, anak-anak gue udah sekolah di sini, ya mau nggak mau ya kita netap di sini lah. Cuman kalau untuk niat balik, kalau ditanya mau balik, kangen sama kampung halaman ya kangen lah, siapa yang nggak kangen? Perasaan itu nggak bisa kita bohong. Tetap namanya tanah kelahiran kita, kecil kita di situ. Jadi mungkin satu saat dalam hati sih tetap ingin menetap di sana, mungkin nantilah di hari tua atau di mana pasti balik, karena bukan apa, itulah tanah kelahiran. Kalau untuk masa kembali ke Jakarta pasti ada, karena itu bagaimanapun juga kan kampung halaman kita pasti ada. Ya momennya ya mungkin karena posisi kita kerja ya mungkin ke depannya lah, atau mungkin sudah pensiun atau gimana, pasti karena kita nggak bakal, karena kita tidak boleh lupa sama Jakarta. Jakarta itu kota kelahiran kita. Walaupun kita nggak punya kampung halaman, rumah ya tetap juga itu merupakan suatu kampung halaman kita. Udah dulu ya informasi dari kami nih, informasi tentang orang Betawi. Dan sebelumnya kalau ada salah-salah kata, ini mohon maaf nih. Oh ya nih, ngomong-ngomong gue ada pantun nih buat lu pada nih, dengerin nih. Anak gajah di kolong balai lagi asik makan pete. Kalau ada salah-salah kata, tolong dimaafin aja ya. Abang Husni Tamrin jagoan, jago Betawi. Tapi Abang Husni bukannya jago berkelahi. Bang Husni pemimpin suka ngebel. Ya pesan-pesan gue sih, namanya orang Betawi ini kalau bisa di mana aja kita injek, ya kan, di mana aja kita merantau, di mana aja kita tinggal, ya berbuatlah baik. Ya jangan yang aneh-aneh kalau bisa. Satu nih pesan gue nih, jauhin narkoba. Gue juga mau ngomong juga nih, kalau untuk orang-orang Betawi yang di perantauan atau yang di mana, mau yang berhasil maupun yang belum berhasil atau sedang merintis, tolonglah kita saling kumpul, silaturahmi, sharing, ya saling berbagilah. Intinya inilah saudara kita, ikut ngembangin budaya kita, ikut bantu juga mana kawan-kawan kita. Nah, kita harus buktikan anak Betawi bukan pemalas seperti yang TV-TV, bukan pemalas seperti kayak orang-orang bilang anak Betawi
Nah, tangannya aja lebar-lebar, ngarepin punya bapaknya aja. Nah, dikit-dikit Pak. Harus maju. Dan buat anak-anak Betawi yang udah maju, yang udah jadi pengusaha, yang udah sukses lah, yang gak usah sombong-sombong lah. Ya, kami berpesan kepada masyarakat Jakarta yang ada di Pulau Batam, marilah kita sama-sama satukan visi misi kita untuk membangun kota Batam yang lebih baik, yang lebih padat. Kedua, marilah kita eratkan silaturahmi sesama masyarakat Jakarta. Nah, itulah pesan-pesan saya kepada masyarakat Jakarta atau masyarakat Betawi yang ada di Pulau Batam.